Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah sebagaimana yang telah diinformasikan, kita akan mengkaji salah satu mahakarya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sebuah risalah yang agung yang sepatutnya bagi setiap individu muslim untuk menaruh perhatian besar padanya. Risalah yang para ulama telah menaruh perhatian besar terhadapnya. Risalah berkaitan dengan 3 pokok dasar di dalam agama Islam, dan dia juga merupakan 3 pertanyaan yang pasti akan ditanyakan kepada setiap individu manusia di alam kuburnya. Datang dari hadis Al-Bara' bin Azib di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda ba'da ma qubida ruhuhu wa takhruju nafsuhu thumma kutiba lahu kitabuh fatu'adu nafsuhu ila jasadihi." Sesungguhnya seorang hamba selepas dicabut ruhnya dan dikeluarkan jiwanya dan diakhiri segala catatan amalannya, kemudian dikembalikan ruhnya kepada jasadnya, fayatihi malakan fayajlisani, datang kepadanya 2 malaikat duduk di sampingnya, fayaqulan, kedua malaikat tersebut berkata, "Man rabbuk?" Siapa Rabbmu? Maka seorang mukmin akan mampu menjawab, fayaqulu rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Tsumma yaqulan, kemudian kedua malaikat tersebut berkata, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Maka seorang mukmin akan mampu menjawab, agama saya adalah Islam. Fayaqulani, maka keduanya ay malaikat melanjutkan pertanyaannya, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba tadi akan mampu menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, maka kedua malaikat kembali bertanya, tidak cukup sampai di situ. Ma yudrik, dari mana engkau tahu? Apa landasan dasar engkau mengatakan yang demikian? Fayaqulu, maka seorang hamba tadi akan menjawab, memaparkan landasan dasar dia dalam membangun pengetahuan atas jawaban-jawaban yang telah dia jawab. Fayaqulu qara'tu kitab Allah azza wa jalla fa amantu bih wa saddaqt. Aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama'. Kemudian terdengar suara menyeru dari atas langit, an sadaqa abdi. Sungguh telah benar, sungguh telah jujur hambaku. Fafrishuhu minal jannah. Bentangkanlah dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Dan kenakanlah pakaian-pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah. Bukakan baginya pintu dari surga. Fayatihi min rihiha wa tibiha. Kemudian disebutkan dalam hadis, setelah dibukakan pintu surga, datang aroma surga, semerbak wangi. Wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarihi. Kemudian dilapangkan kuburan itu sejauh mata memandang. Wa yatihi rajulun hasanul wajh. Kemudian didatangkan seorang laki-laki dalam wujud laki-laki yang rupawan, yang indah wajahnya. Thayyibur rih, baunya wangi, sedap. Fayaqulu, maka sosok laki-laki tadi berkata, abshir billadzi basyaraka, kabar gembira untuk dirimu. Fahada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang engkau telah dijanjikan padanya. Maka seorang hamba tadi yang menjalani fitnah kubur, dia mengatakan, fayaqulu man anta? Anda siapa? Fawajhuka alladzi yaji'u bil khair. Wajahmu ini wajah orang yang membawa kebaikan. Wajah seseorang yang membawa kabar gembira. Fayaqulu, maka sosok laki-laki tadi mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amalanmu yang saleh. Kemudian dijelaskan di dalam hadis, wa amal kafir, adapun orang kafir, ba'da ma tu'adu nafsuhu ila jasadihi, adapun orang kafir setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Ini menunjukkan bahwasanya adzabul qabr, fitnatul kubur ini hakikiyah. Ruh dikembalikan kepada jasad. Fayatihi malakan, datang 2 malaikat, fayajlisani fayaqulani man rabbuk. Datang 2 malaikat dan berkata kepadanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani ma dinuk. Kemudian kedua malaikat kembali bertanya, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Kemudian kedua malaikat tersebut kembali bertanya, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri. Dia kembali menjawab, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama'. Maka diseru
suara dari langit terdengar, an kadzaba 'abdi, telah dusta hambaku. Ini menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak. Pernyataan dia tidak tahu tidaklah lantas kemudian membatalkan hujjah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Fa afrishuhu minan nar, bentangkanlah dari neraka, dari api. Wa albisuhu minan nar, kenakanlah pakaian dari api. Wa aftahu lahu baban minan nar, bukakan bagi dia pintu dari neraka. Wa ya'tihi min harriha wa samumiha, kemudian datang dari arah pintu tersebut hawa panas dan racunnya. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifu adla'uh, dipersempit kuburannya itu sampai remuk redam tulang belulangnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh muncinur rih, kemudian didatangkan salah satu sosok laki-laki yang buruk rupa, baunya busuk. Fayaqul, maka laki-laki tersebut berkata, absyir billadhi yasu'uka, kabar buruk bagimu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari yang engkau telah dijanjikan. Fayaqulu wa man anta, kemudian hamba tersebut yang kafir tadi berkata, siapa engkau? Fa wajhuka alladhi yaji'u bisyarr, wajahmu ini wajah yang membawa keburukan, yang membawa kabar keburukan. Fayaqulu, maka sosok laki-laki tadi mengatakan, ana amalukal khabith, saya adalah amalan kamu yang jelek. Hadis ini menjelaskan tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa madinuk, dan apa agamamu? Wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, dan siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Aiman nabiyyuk, siapa nabimu? Termasuk dari dalil-dalil yang menunjukkan atas salasatul usul atau al-usulu ats-tsalatsah, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan nikmatnya iman, merasakan rasa iman. Siapa? Man radiya billahi rabba, yaitu yang ridha bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Wa bil islami dina, dan ridha bahwasanya Islam adalah agamanya. Wa bi Muhammadin rasulan, dan ridha bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Dan juga dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah." Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Dan juga dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul adhan, siapa yang berkata ketika dia mendengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, ghufira lahu dambuhu. Siapa yang setelah mendengar adzan dia bersyahadat, kemudian dia mengatakan, aku ridha Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka niscaya akan diampuni dari segala dosanya. Dalil-dalil ini menunjukkan tentang permasalahan salasatul usul atau al-usulu ats-tsalatsah. Dan insyaallah kita akan membaca dari Hasyiah Salasatul Usul, catatan pinggir terhadap matan Salasatul Usul yang digoreskan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad ibn Qasim An-Najdi. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim ini adalah sosok yang menaruh perhatian besar terhadap karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkumpulkan melalui buah perjuangan beliau mengumpulkan manuskrip-manuskrip dan lembaran-lembaran di berbagai penjuru dunia, di perpustakaan-perpustakaan Islam di dunia. Beliau kumpulkan dan beliau satukan menjadi sebuah kitab yang berjilid-jilid, yaitu Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita ke Ta'rif wa Taujih, halaman 5. Ta'rif wa Taujih, pengenalan dan arahan. Syekh Abdurrahman bin Qasim menukil ucapan dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-musannifu qaddasallahu ruhah. Al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qarrarat thalathatul usul tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wal walaa' wal bara'. Matan atau risalah thalathatul usul ini dia mentakrir, mengikrarkan permasalahan yang 3, landasan dasar yang 3. Apa saja itu? Yaitu berkaitan dengan tauhid ar-rububiyyah, kemudian tauhid al-uluhiyah,
dan al-wala wal bara. Tiga unsur ini tidak bisa dipisahkan. Seluruhnya harus ada, tidak bisa tidak. Dan yang demikian ini telah diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah ini ketika beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin." Nanti akan kita lalui. Ketika beliau menyinggung wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah yang menciptakan kita dan tidak membiarkan kita begitu saja tanpa perintah maupun larangan. Kemudian yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dalam ibadahnya, menunjukkan tauhid al-uluhiyah. Kemudian permasalahan yang ketiga, annaman ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Isyarat kepada wala wal bara. Siapa yang telah mewujudkan tauhid, maka sudah barang tentu wajib dia untuk mewujudkan wala wal bara. Kalau tidak begitu maka tidak sah keislamannya. Makanya permasalahan salasatul usul terkumpul dalam tiga unsur, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah serta al-wala wal bara. Loyalitas kepada ahli tauhid dan kepada tauhid serta keberlepasan diri dan sikap antipati dari kesyirikan dan pelakunya. Wa hadha huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah hakikat dari agama Islam. Tiga unsur yang tidak terpisahkan. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, wal wala wal bara. Dan diisyaratkan oleh Syekh di dalam matan ini dengan ibarah beliau al-istislamu lillahi bit tauhid. Tunduk memasrahkan segala penghambaan diri kepada Allah dengan menunggalkan Allah dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian al-inqiyadu lahu bi ta'ah, patuh, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Dan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah menuntut adanya inqiyad dalam wujud nyata berupa apa? Ketaatan. Realisasi keislaman yang ada di dalam batin, na'am, melazimkan wujud keislaman secara zahir berupa tauhid, amalan-amalan lahiriah tentang tauhid, amalan-amalan lahiriah tentang rukun-rukun Islam, amalan salat, puasa, zakat, haji dan yang selain daripada itu. Kemudian al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, keberlepasan diri dan sikap antipati dari segala kesyirikan dan pelakunya. Inilah Islam. Inilah hakikat agama Islam yang tidak sah keislaman kecuali dengannya. Walakin qif inda hadhil alfaz. Naam. Berhenti kalian pada lafaz-lafaz ini. Pahami bagaimana itu konsep al-Islam. Yaitu terkandung dalam tiga unsur tadi. Watlub ma tadammanat minal ilmi wal amal. Tuntutlah, carilah, tanyakanlah, pelajarilah apa yang terkandung dari hakikat agama Islam tersebut, dari salasatul usul, tiga pokok dasar Islam. Tuntutlah, carilah, tanyakanlah, pelajarilah yang terkandung dari itu semua berupa ilmu dan amal. Ilmu dan amal yang tidak bisa terpisahkan darinya. Kemudian Syekh mengatakan wala yumkinul ilm illa annaka taqif inda kulli musamman minha. Kamu tidak bisa meraih keutuhan pengetahuan dan ilmu, na'am, terhadap yang demikian itu kecuali engkau berhenti, na'am, di setiap permasalahan yang ada tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan permasalahan wala wal bara. Selesai penukilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man ajaza li jahlihi." Siapa yang tidak mampu, ajaz, tidak mampu disebabkan karena kejahilannya atau dikarenakan dia tidak memahami bahasa Arab, fala budda an ya'taqida biqalbih. Perhatikan isyarat dari penulis di sini tentang daruratnya ilmu terhadap la ilaha illallah, yang dia adalah syarat mutlak sahnya sebuah syahadat la ilaha illallah. Siapa yang tidak mampu untuk memahami konsep hakikat Islam dengan pemahaman yang menyeluruh dan utuh, standar dasar minimalnya hendaklah seseorang itu meyakini di dalam hatinya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah. Wa yaqulu bilisani hasba taqatih. Yang kedua, dia harus mengikrarkan dengan lisannya, mendeklarasikan secara terang-terangan dengan lisannya sebatas puncak kemampuan dia. Ba'da an yufassara lah, garis bawahi, ba'da an yufassara lahu, setelah ditafsirkan dan dijelaskan kepadanya
la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Standar dasar sahnya syahadat la ilaha illallah adalah pengetahuan dan ilmu tentang penafsirannya. Walaupun secara harfiah, secara makna, secara bahasa. Dan ini mengisyaratkan daruratnya ilmu terhadap la ilaha illallah. Dan dia syarat. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zukhruf di ayat yang ke-86 dan 87. Mengisyaratkan tentang daruratnya ilmu sebagai kunci dalam membuka pintu la ilaha illallah. Di mana tidak sah, tidak terbuka la ilaha illallah itu kecuali dengan kunci tersebut, yaitu ilmu tentang maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamuna." Tidak berhak menerima syafaat kecuali bagi mereka yang telah bersyahadat dengan hak, bersyahadat dengan benar, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmui, dalam keadaan mereka mengetahui apa yang mereka persyahadatkan. Kemudian dalam ayat setelahnya Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ikrar terhadap perkara rububiyah. Jika setiap manusia ditanya tentang siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah yang telah menciptakan kami. Kemudian Allah akhiri dengan firman-Nya, fa anna yufakun. Kalau begitu kenapa kalian berpaling dari mentauhidkan Allah dalam ibadah? Kalian telah mengikrarkan bahwa Allah yang menciptakan kalian. Fa anna yufakun. Kalau begitu bagaimana bisa dalam hal ibadah kalian palingkan dan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya? Menunjukkan bahwa hujjah Allah tegak dengan ikrar seorang hamba terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Muhammad ayat yang ke-19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, ilmui. Tanyakan, cari tahu, pelajari. Apa itu? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah. Allah perintahkan untuk berilmu, untuk membangun segalanya di atas pijakan ilmu. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Fas'alu ahla dzikri." Tanyakan, cari tahu, tuntutlah. Fas'alu ahla dzikri. Tanyakan kepada ahli ilmu, ahlul Quran yang mengenal tentang tauhid dan syirik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengerti tentang isi kandungan Al-Quran, tentang tauhid dan syirik apabila kalian tidak mengetahuinya. Jadi hujjah Allah telah tegak. Urgensi, daruratnya seseorang untuk mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah yang paling besar, yaitu ditunggalkan dalam ibadah. Ini telah tegak kewajiban bagi setiap individu makhluknya untuk mencari tahu tentang itu. Kemudian dalam firman-Nya di surat Ali Imran di ayat yang ke-18 dan yang ke-19 Allah tegaskan, "Syahidallah annahu la ilaha illa huwa." Allah bersyahadat, mempersaksikan dirinya sendiri bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wal malaikatu, begitu pula para malaikat bersyahadat. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Qa'ima bil qist. Orang-orang yang memiliki ilmu itu dia bersyahadat dengan sebenar-benar syahadat, dengan sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena mereka membangun syahadatnya di atas ilmu. Ini menunjukkan daruratnya, urgensinya ilmu terhadap kandungan makna la ilaha illallah. Standar minimalnya adalah memahami arti dan maknanya walau secara harfiyah. Penafsirannya secara harfiyah. Yang tidak sah syahadat kecuali dengannya. Makanya kemudian di ayat berikutnya di surat Ali Imran di ayat yang ke-19 Allah katakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Masih di surat yang sama, Ali Imran di ayat ke-84 dan 85, Allah berfirman, "Qul amanna billahi." Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, "Qul amanna billah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan Ishaq dan Yaqub dan al-asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa. Kami beriman pula kepada apa yang telah didatangkan kepada Musa dan Isa. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum.
kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya di antara mereka. Wa nahnu, dan kami, seluruh para nabi, lahu muslimun, hanya kepada Allah kami berislam, berserah diri. Kemudian Allah lanjutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa saja, dari bangsa mana saja, dari jenis apa saja, yang mencari selain agama Islam sebagai agama, niscaya tidak akan diterima darinya agama tersebut, agama selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan niscaya dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Allah juga telah tegaskan yang demikian di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, dan nikmat yang terbesar adalah at-tauhid, al-Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh agama selain agama Islam adalah batil, adalah sesat, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar minimal sahnya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sahnya keislaman sebodoh-bodoh orang ataupun orang yang tidak mengerti, tidak memahami bahasa Arab sedikit pun, dia harus meyakininya di dalam hatinya dan mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dibangun di atas ilmu. Syahadat tersebut harus dibangun di atas ilmu. Isyarat itu ditegaskan di sini ba'da an yufassara lah, setelah ditafsirkan kepadanya tentang makna syahadat, diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dia pahami, walau secara harfiah, secara makna. Walhamdulillah, Al-Quran telah diterjemahkan sekian bahasa, terjemahan kata per kata harfiah maupun penafsirannya telah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Telah tegak hujah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini standar minimal ilmu bagi sahnya sebuah syahadat, mengenal arti dan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini bahwasanya permasalahan al-usulu tsalatsah, 3 perkara dasar ini, di mana hakikat Islam itu terkandung padanya 3 perkara tersebut, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan al-wala wal bara. Dipersyaratkan sahnya keislaman seseorang, standar minimalnya, na'am, dia harus mengetahui, mengilmui tentang penafsiran makna dan arti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia yakini di dalam hatinya, dia ikrarkan dengan syahadat, dan syahadat yang didasari di atas ilmu, dan dia yakini bahwasanya segala agama selain Islam adalah batil. Dalil-dalil yang menunjukkan atas tegaknya hujah Allah dan dipersyaratkannya ilmu dan pengetahuan terhadap Islam yang tidak boleh satupun untuk jahil atau tidak paham tentangnya, telah ditunjukkan di sekian dalil dan ayatnya. Az-Zukhruf ayat yang ke-86 dan 87, surat Muhammad ayat yang ke-19, surat Ali Imran ayat yang ke-18 dan 19, dan surat Ali Imran ayat yang ke-84 sampai 85 yang menunjukkan bahwasanya agama seluruh nabi adalah Islam. Kemudian surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah telah ridhai agama Islam sebagai agama yang hak, yang tidak ada kebatilan sedikit pun padanya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan dalam pertemuan perdana ini. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke dalam bahasan dari matan al-usul ats-tsalatsah atau salasatul usul. Thayyib, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaihi. Insyaallah rekamannya nanti akan dikirimkan kepada antum. Naam, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.